Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kitab yang hafal Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1813 atau 1230 Ayahnya bernama Kiai Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Nawawi merupakan keturunan Kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, yang bernama Sunyara Ras Tajul, Arsi. Nasabnya bersambung dengan Muhammad melalui Imam Jafar As-Shodiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra. Perjalanan intelektual sang pujangga sejati 1. Pada usia 5 tahun Syekh Nawawi belajar langsung di bawah asuhan ayahandanya. Di usia yang masih kanak-kanak ini, beliau pernah bermimpi bermain dengan anak-anak sebayanya di sungai. Karena merasakan haus ia meminum air sungai tersebut sampai habis. Namun, rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka Nawawi bersama teman-temannya beramai-ramai pergi ke laut dan air laut pun diminumnya seorang diri hingga mengering. Ketika usianya memasuki 8 tahun, anak pertama dari 7 bersaudara itu memulai penggembaraannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur. Namun sebelum berangkat, Nawawi kecil harus menyanggupi syarat yang diajukan oleh ibunya. Kudoakan dan kurestui kepergianmu mengaji dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini berbuah. Demikian restu dan syarat sang ibu. Dan Nawawi kecil pun menyanggupinya. Maka berangkatlah Nawawi kecil menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Setelah 3 tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek, Jawa Barat khusus belajar lughat, bahasa, beserta dengan 2 orang sahabatnya dari Jawa Timur. Namun, sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Ternyata mereka bertiga dinyatakan lulus. Tetapi menurut kiai barunya ini, pemuda yang bernama Nawawi tidak perlu mengulangi mondok. Nawawi, kamu harus segera pulang karena ibumu sudah menunggu dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah. Terang sang kiai tanpa memberitahu dari mana beliau tahu masalah itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Nawawi muda dipercaya yang mengasuh pondok yang telah dirintis ayahnya. Di usianya yang masih relatif muda, beliau sudah tampak kealimannya sehingga namanya mulai terkenal di mana-mana. Mengingat semakin banyaknya santri baru yang berdatangan dan asrama yang tersedia tidak lagi mampu menampung, maka Kiai Nawawi berinisiatif pindah ke daerah. Pada usia 15 tahun, ia mendapat kesempatan untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Di sana ia memanfaatkan waktunya untuk mempelajari beberapa cabang ilmu. Di antaranya adalah ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir dan ilmu fiqh. Setelah 3 tahun belajar di Makkah ia kembali ke daerahnya tahun 1833 dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Namun hanya beberapa tahun kemudian ia memutuskan berangkat lagi ke Makkah sesuai dengan impiannya untuk mukim dan menetap di sana. Di Makkah ia melanjutkan belajar ke guru-gurunya yang terkenal. Pertama kali ia mengikuti bimbingan dari Syekh Hatib Sambas penyatu Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Indonesia, dan Syekh Abdul Ghani Bima, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Setelah itu belajar pada Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Makkah. Sedang di Madinah, ia belajar pada Syekh Muhammad Hatib Al-Hambali. Kemudian pada tahun 1860 Nawawi mulai mengajar di lingkungan Masjid Al-Haram. Prestasi mengajarnya cukup memuaskan. Karena dengan kedalaman pengetahuan agamanya, ia tercatat sebagai syekh di sana. Pada tahun 1870 kesibukannya bertambah. Karena ia harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa.
Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar, syarh, dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarh selain karena permintaan orang lain. Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan, tahrif, dan pengurangan. Dalam menyusun karyanya, Syekh Nawawi selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya. Sebelum naik cetak naskahnya terlebih dahulu dibaca oleh mereka. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karya beliau mudah difahami dan padat isinya. Dalam kesibukannya yang sangat luar biasa tersebut, beliau alhamdulillah bisa hatam Al-Quran 5 hari sekali. Nama Nawawi bahkan termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke-14 19M. Karena kemasyurannya beliau mendapat gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, Al-Imam Al-Muhakkik wa Al-Fahamah Al-Mudakik, Ayan Ulama Al-Qon Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, Imam Ulama Al-Haramain. Syekh Nawawi cukup sukses dalam mengajar murid-muridnya, sehingga anak didiknya banyak yang menjadi ulama kenamaan dan tokoh-tokoh nasional Islam Indonesia. Di antaranya adalah Syekh Khalil Bangkalan, Madura, Kiai Haji Hashim Asyari dari Tebu Ireng Jombang, pendiri organisasi Nu Kiai Haji Arwani Kudus, yang juga menikah dengan salah satu istri Syekh Nawawi sepeninggal beliau, Kiai Haji Asyari dari Bawean, Kiai Haji Pubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, Kiai Haji Pubagus Bakri dari Sempur Purwakarta, Kiai Haji Abdul Karim dari Banten, Syekh Nawawi Banten sebagai Mahaguru Sejati II. Nama Syekh Nawawi Banten sudah tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia. Bahkan kebanyakan orang menjulukinya sebagai Imam Nawawi kedua. Imam Nawawi pertama adalah yang membuat syarah Sahih Muslim, Majmu, Syarhul Muhadzab, Riyadus Sholihin dan lain-lain. Melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama Kiai asal Banten ini seakan masih hidup dan terus menyertai umat memberikan wejangan ajaran Islam yang menyejukkan. Di setiap majelis taklim karyanya selalu dijadikan rujukan utama dalam berbagai ilmu. Dari ilmu tauhid, fiqh, tasawuf sampai tafsir. Karya-karyanya sangat terkenal. Di kalangan komunitas pesantren, Syekh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai ulama penulis kitab, tokoh-tokoh para pendiri pesantren yang sekaligus juga banyak menjadi tokoh pendiri banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan batasan-batasan etis tradisi Hashim Asyari lembaga pendidikan sebagai tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya intelektualan, maka Syekh Nawawi adalah guru utamanya. Di sela-sela pengajian kitab-kitab karya gurunya ini, seringkali Kiai Haji Hashim Asyari bernostalgia bercerita tentang kehidupan Syekh Nawawi. Kadang mengenangnya sampai meneteskan air mata karena besarnya kecintaan beliau terhadap Syekh Nawawi. Goresan tinta Syekh Nawawi, di samping digunakan untuk mengajar kepada para muridnya, seluruh kehidupan beliau banyak dicurahkan untuk mengarang beberapa kitab besar sehingga tak terhitung jumlahnya. Konon saat ini masih terdapat ratusan judul naskah asli tulisan tangan Syekh Nawawi yang belum sempat diterbitkan. Kitab-kitab karangan beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya dan setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Rai Salamte Mangondana, peneliti di Institut Studi Islam, Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina yang menggunakan karya Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan di Malaysia juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Pada tahun 1870 para ulama Universitas Al-Azhar Mesir pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau, karena sudah dikenal di seantero dunia. Di antara karya-karyanya adalah
1. Muraka As-Su'ud et-Tashdik. Komentar dari Kitab Sulam et-Taufik. 2. Nihayatus Zain. Komentar dari Kitab Quratul Ain. 3. Tausiyah ala Ibn Qasim. Komentar dari Kitab Fathul Qorib. 4. Tijan ad-Durari. Komentar dari Kitab Risalatul Baijuri. 5. Tafsir Al-Munir, yang dinamai Marahil Labidi li Kashifi Ma'ani Al-Quran Al-Majid. 6. Sulamul Munajat. Komentar dari Kitab Safinatus Sholat. 7. Nuruz Zalam. Komentar dari Kitab Aqidatul Awam. 8. Kashifatus Saja. Komentar dari Kitab Safinah An-Neja. 9. Murakil Ubudiyah. Komentar dari Kitab Bidayatul Hidayah. 10. Ukudul Lujain fi Bayanis Zaujain. Sebuah kitab yang berisikan tuntutan membangun rumah tangga. 11. Bahjatul Wasail. Komentar dari Kitab Risalatul Jamiyah. 12. Madarij As-Su'ud. Komentar dari Kitab Maulid Barjanzi. 13. Salalimul Futlala, yang dinilai dengan Hidayatul Azkiyah. 14. Ats-Samarul Yaniyah. Komentar dari Kitab Riyadul Badiyah. 15. Nasyailul Ibad. Kitab yang berisi nasihat-nasihat para ahli ibadah. Syekh Nawawi menghembuskan nafas terakhir di usia 84 tahun. Tepatnya pada tanggal 25 Syawal 1314 H atau 1897 M. Beliau dimakamkan di Malah dekat makam Siti Hadijah, Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW. Beliau sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya di Banten. Umat Islam di Desa Tanara, Tirtayasa, Banten setiap tahun di hari Jumat terakhir bulan Syawal selalu diadakan acara haul untuk memperingati jejak peninggalan Syekh Nawawi Banten. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada suatu malam Syekh Nawawi sedang dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Beliau duduk di atas sekeduk onta atau tempat duduk yang berada di punggung onta. Dalam perjalanan di malam hari yang gelap gulita ini, beliau mendapat inspirasi untuk menulis dan jika inspirasinya tidak segera diwujudkan maka akan segera hilang dari ingatan. Maka berdoalah ulama, alim alamah. Ini, ya Allah, jika inspirasi yang engkau berikan malam ini akan bermanfaat bagi umat dan engkau ridai, maka ciptakanlah telunjuk jariku ini menjadi lampu yang dapat menerangi tempatku dalam sekedup ini, sehingga oleh kekuasaanmu akan dapat menulis inspirasiku. Ajaib. Dengan kekuasaannya, seketika itu pula telunjuk Syekh Nawawi menyala. Tulang-tulangnya dan liang lahatnya akan ditumpuk jenazah lain menulis sebagaimana dan telunjuk jarinya itu kembali padam setelah beliau menjelaskan sekali penulisan hingga titik akhir. Itulah para petugas mengurungkan kitab tersebut adalah jenazah Syekh Nawawi beserta kafannya. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Ketika tempat kubur Syekh Nawawi akan dibongkar oleh pemerintah untuk kita akan bisa menemukan makam beliau di pemakaman umum Malah. Banyak juga kaum muslimin yang mengunjungi rumah bekas peninggalan beliau di Serang, Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani mampu melihat dan memperlihatkan Ka'bah tanpa sesuatu alat pun. Cara ini dilakukan oleh Syekh Nawawi ketika membetulkan arah kiblatnya Masjid Jami Pakojan, Jakarta. Wabillahi taufiqu wa Allahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi